dan sebagian kita menyuplai untuk MPD. Lahan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, jangan sampai lahan-lahan ini ada yang kosong. Tingkat pemerintahan desa ini sangat mendukung kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, itu betul-betul berharap kepada kebun Bayu Kidul ini. Negara yang menjadi tujuan untuk ekspor. Higienisnya, legalitasnya kita persiapkan. Pemirsa, kebun Bayu Kidul memiliki kekayaan alam yang luar biasa, terutama di sektor perkebunan seperti kopi, tebu, cengkeh, pisang Cavendish, dan tanaman hortikultura. Namun, di balik potensi itu, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi, mulai dari pengolahan, pemasaran, hingga daya saing produk di pasar. Kita akan bahas tuntas, eksklusif, hanya di podcast Sudut Pandang. Saatnya bercerita. Di kaki Gunung Raung, ada sebuah tempat yang setiap harinya menumbuhkan harapan. Bayu Kidul. Di sini, tebu tumbuh tinggi, menyimpan manisnya masa depan. Cengkeh mengeluarkan aroma yang menjadi ciri khas Nusantara. Pisang Cavendish, matang dengan warna emas yang dicari pasar modern. Dan kopi, meresap perlahan dalam tanah sejuk Songgon, menunggu untuk dinikmati dunia. 4 komoditas, 4 kekuatan yang bisa membawa Bayu Kidul melangkah jauh ke pasar global. Namun, peluang besar selalu datang bersama tantangan, standar yang berubah, persaingan yang ketat, dan tuntutan berkelanjutan yang kian kuat. Lalu, bagaimana Bayu Kidul menjawab semua itu? Dan kisah apa yang sebenarnya sedang tumbuh di balik hamparan hijau ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang. Saatnya bercerita. Pemirsa RRI, saya masih menemani Anda di podcast Sudut Pandang, dan kali ini saya akan membahas terkait peluang dan tantangan produk perkebunan Indonesia di era global. Dan saat ini saya sudah bersama dengan 2 narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Untuk yang pertama, saya sudah bersama Bapak Dr. Andes Imam MM. Beliau adalah Sekretaris GPP Jawa Timur. Selamat siang, Bapak Imam. Siang, Mbak Gia. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Iya. Berikutnya, pemirsa RRI, saya juga sudah bersama dengan Bapak Insinyur Haji Sunarsis. Beliau adalah ADM Kebun Bayu Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Sunarsis. Waalaikumsalam, Mbak Gia. Selamat siang. Ya, apa kabar, Pak, hari ini? Alhamdulillah, baik. Iya, luar biasa nih. Cuacanya cerah dan juga hawanya di sini sangat sejuk sekali nih. Ya. Namanya kalau kita ngobrol-ngobrol nih seru sekali ya, terutama bagaimana kita akan melihat dan juga lebih mengetahui seperti apa potensi dari Kebun Bayu Kidul. Mungkin untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Sunarsis. Nah, Pak Sunarsis, kami ingin mengetahui, Pak, pemirsa RRI ingin mengetahui kira-kira apa, Pak, yang menjadi potensi utama dari sektor perkebunan yang dimiliki oleh Kebun Bayu Kidul di Desa Bayu Kidul, Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi saat ini, Pak. Makasih. Jadi tanaman yang andalan, tanaman utama yang ada di Kebun Bayu Kidul adalah tanaman tebu. Dan tanaman tebu di Bayu Kidul adalah sangat cocok sekali. Dan kita juga membantu Presiden yang punya wacana tahun 2027 Indonesia supaya bisa swasembada gula. Maka dengan itu kami yang ada di kebun juga ikut nanam tebu, dan kita juga di samping pengeluasan kita juga meningkatkan produktivitas tebu. Dan saat ini rata-rata tebu nasional ini
75 ton, dan di Bayu Kidul akan kami tingkatkan menjadi 90 sampai 100 ton 1 hektarnya. Kemudian konsumsi nasional saat ini Indonesia membutuhkan 4,5 juta ton, dan hasil nasional saat ini masih 2,5 ton, jadi kita masih minus 2 ton, 2 juta ton, sehingga kita ditekankan untuk menambah lahan tebu dan meningkatkan produksi tebu, sehingga di tahun 27 Indonesia sudah bisa swasembada gula. Oke, baik. Jadi arahnya adalah bagaimana dari perkebunan Bayu Kidul ini bisa mendukung untuk swasembada gula ya, Iya. Pak ya. Tapi selain tebu, adakah Pak mungkin yang lain-lain di sini untuk komoditas perkebunan yang juga lumayan begitu? Ada. Jadi tanaman utama adalah tebu, kemudian yang penunjang lainnya adalah sini kopi. Kopi saat ini juga mempunyai prospek yang sangat bagus, dan di Bayu Kidul ini kita tahun ini juga sudah menyiapkan bibit ada 50.000, dan di bulan ini juga kami juga sudah mulai nanam kopi, sehingga nanti 4 tahun kemudian kopi sudah bisa menghasilkan, sehingga bisa untuk mencukupi kebutuhan kopi di Indonesia. Bahkan kita juga nanti bisa membantu ekspor kopi, dan saat ini di Brasil ini kondisinya kena cuaca, jadi penghasil kopi di sana tidak begitu bagus. Jadi ini adalah peluang Indonesia untuk pengembangan kopi. Kemudian kami juga di lahan cengkeh. Cengkeh saat ini memang sudah tidak begitu, hasilnya sudah tidak bagus, diakibatkan oleh cuaca yang tidak menentu. Kemudian di sela-sela cengkeh ini kami tanami dengan pisang Cavendish, dan alhamdulillah pisang Cavendish ini hasilnya cukup bagus. Kita di Bayu Kidul ini pisang Cavendish kita untuk nyuplai di Freeport, Papua, dan sebagian kita menyuplai untuk MBG. Jadi ke depan di samping itu kita juga nanam buah-buahan. Ada jambu, ada durian, ada alpukat. Kalau jambu ini kita saat ini masih melayani Banyuwangi, dan ke depan ini di Bali pun juga banyak permintaan. Maka dengan itu kita juga nambah lahan untuk pengembangan jambu. Kemudian untuk durian dan alpukat ini yang kita tanam di sini adalah duriannya itu jenis montong dan musangking. Kemudian alpukatnya kita juga ada alpukat Miki, kemudian alpukat jenis yang ada di jenis-jenis unggul yang ada di Banyuwangi. Kemudian nanti di bawah tanaman buah ini kita manfaatkan untuk lahan kopi juga. Jadi lahan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, jangan sampai lahan-lahan ini ada yang kosong. Kemudian selain itu, lahan-lahan medan-medan yang sulit dan di sepanjang sungai ini kita manfaatkan untuk tanaman kayu. Ada kayu mahoni, ada kayu jabon, ada kayu balsa, sehingga di samping itu bisa menambah pemasukan, menambah hasil untuk kebun Bayu Kidul ini juga bisa untuk pengaman pengaman tebing, sehingga dan menjaga air itu supaya tetap stabil. Oke, Pak Sunarsi, saya tertarik tadi Bapak menyebut tentang MBG. Nah, ini juga salah satu program yang menjadi astacita Presiden, dan MBG ini juga sekarang sedang gencar-gencarnya Pak untuk terus dilaksanakan di berbagai daerah. Kenapa pisang Cavendish itu menjadi salah satu buah yang dijadikan sebagai menu di MBG? Apakah ada kandungan-kandungan atau nutrisi yang orang lain nggak tahu nih Pak tentang pisang Cavendish? Pisang Cavendish ini memang ya, ini pisangnya lebih enak, lebih manis, dan disukai anak-anak. Dan besarannya juga sedang.
tidak kecil ya, tidak gede, jadi sedang. Jadi untuk dimakan anak-anak itu pas. Dan anak-anak memang kelihatannya yang paling disukai adalah pisang kapendis. Sejak kapan Pak bergabung dengan MBG? Kalau masih 1 bulan ini. Oke, 1 Kebetulan bulan. di Banyuwangi kan lagi mulai jalan. Berapa banyak pisang Cavendish yang didistribusikan Pak? Saat ini kita masih 150 box. 150 box, satu boxnya adalah 13 kilo. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Sunarsi. Saya beralih dulu ke Pak Imam. Nah, Pak Imam, kalau kita lihat tren global, sekarang banyak orang konsepnya itu menuju ke green economy dan juga sustainability. Ini menjadi fokus dunia, Pak. Nah, kalau untuk di Bayu Kidul sendiri ini, seperti apa bisa memanfaatkan tren ini untuk bisa meningkatkan nilai jual produknya? Kan tadi lumayan banyak juga nih, Pak. Ya, Silakan. Mbak Kia, terima kasih. Kebetulan saya ini membawai beberapa anggota perkebunan di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada 138 perkebunan besar swasta dan negara. Kurang lebih luasnya itu mencapai 210 sekian ribu hektar. Kebetulan di Banyuwangi ini yang saya tunjuk untuk Pak Sunarsis untuk memfollow up kinerja perkebunan Bayu Kidul ini. Di kebun Banyuwangi ini ada 25 kurang lebih Mbak yang aktif, kurang lebih 30-45 ribu hektar. Nah, kita memang selain bisnis perkebunan ini yang tadi katakan sustainability dan keberlanjutan, terus lingkungan, ramah lingkungan, itu tadi memang ada keseimbangan Mbak di sini. Contoh, tadi sudah disebutkan bahwa kita selain bergerak dalam perekonomian juga harus mempererat generasi yang akan datang, supaya tidak menjadi korban dengan mengkebiauya bahwa sekarang harus hasilnya sudah banyak, tapi tidak mengesampingkan generasi yang akan datang. Satu itu. Lalu yang kedua, keberlanjutan antara perekonomian dan sosial ekonominya itu tidak bisa dipisah di perkebunan ini, terutama terhadap lingkungan. Karena jujur, perkebunan ini termasuk padat karya Mbak Dia. Kenapa saya bilang padat karya? Karena kebutuhan tenaga kerja yang di perkebunan, khususnya di Bayu Kidul ini, itu tidak kurang, kalau sudah panen tidak kurang dari 500. Bahkan 700. Kalau panen bisa 1.500. Nah, kalau panen sudah 1.500. Artinya, betapa kita butuhkan lapangan kerja itu dengan satu perkebunan saja sudah mencapai sekian orang tenaga kerja yang kita ambil. Artinya, ke depan ini bagaimana kebun Bayu Kidul itu bisa bermanfaat lebih dari itu lagi gitu. Terus tidak mengesampingkan lingkungan seperti yang dikatakan tadi, konservasinya. Karena jujur khusus Bayu Kidul ini hidup di tengah-tengah lereng gunung. Nah, ini yang perlu kita jaga, keseimbangan alamnya perlu kita jaga, keseimbangan pendapatan juga perlu kita jaga supaya ada kemanfaatan dan berkelanjutan, Mbak. Itu saya kira seperti itu, Mbak. Itu dari konsep green economy Konsep sendiri. green economy. Tapi kalau Bapak Imam sendiri lihat, Pak, dari potensi yang ada di sini, ini bisa seperti apa mendukung atau menyokong perekonomian di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di Desa Sumber Arum ini? Jadi sempit kita bicara dulu ya, sempit kita bicara dulu. Tingkat pemerintahan desa ini sangat mendukung. Karena apa, Mbak? Ketenagakerjaan yang ada, kerja di Bayu Kidul ini juga desa sekitar, terutama di desa Bayu Sumber Arum. Sumber Arum. Ini tercover semuanya. Nah, setelah itu kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten itu betul-betul berharap kepada kebun Bayu Kidul ini supaya lebih memanfaatkan lagi dari segi pendapatan. Ini, Mbak. Sehingga kalau menurut saya, Bayu Kidul ini sangat strategis untuk melanjutkan kehidupan masyarakat di lingkungan. Nah, kita tidak naib, kita tidak bicara orang per orang, tapi bicara pendapatan setiap kakak yang ada di wilayah Sumber Arum ini, Mbak. Gitu. Yang dimana mungkin ya, kalau tidak salah, Banyuwangi ini UMK-nya itu 2.200.000 sekian lah ya. 2.900.000 sekian lah. Ya, memang kalau tapal kuda kan masih di Jember yang paling tinggi nih. Untuk Banyuwangi masih di bawahnya. Tapi menurut saya
dengan keluasan Banyuwangi yang lebih dari kota lain untuk tapal kuda, itu paling besar di Banyuwangi. Nah, dengan adanya lintas, terus Bayu Kidul juga tentunya berharap ke depan tuh ada seperti destinasi wisata, juga mengembangkan semuanya. Dan saya lihat Bayu Kidul ini sudah cukup presentatif untuk melaksanakan destinasi wisatanya. Ada penginapannya juga, Mbak. Bisa mungkin teman-teman RRI yang datang ke sini bisa bermalam di sini. Bagaimana sih situasi kondisi malam harinya di sini? Iya. Walaupun dari luar tuh kelihatan seperti gunung gitu ya, ternyata di dalamnya bersih seperti ini, Mbak. Oke. Ini yang salah satu kekayaan kita Indonesia yang tidak bisa kita kesampingkan. Berarti yang bisa saya tangkap di sini adalah di Desa Sumber Arum, khususnya untuk perkebunan yang ada di sini, Bayu Kidul. Ini pertama adalah konsep green ekonominya jalan, begitu ya. Bagaimana selain ada hasil dari perkebunan yang memang nantinya akan dipetik atau dipanen, tapi masih ada hal-hal yang diperhatikan supaya ini nanti generasi yang di depan ini juga bisa merasakan hasilnya, tidak hanya sampai di sini. Betul. Satu itu. Kemudian terkait keterserapan tenaga kerja. Nah, ternyata faktanya pemirsa RRI di Desa Sumber Arum, ini warga masyarakat yang ada di sini, ini menggantungkan perekonomian mereka dari hasil pengelolaan kebun Bayu Kidul, otomatis bekerja begitu ya di sini. Jadi selain bisa menghasilkan, juga mengurangi angka pengangguran yang ada di Desa Sumber Arum. Dan tidak hanya itu saja, ternyata memang dari kebun Bayu Kidul ini juga mendukung MBG itu tadi 1 bulan. Ini kan pasti akan ada keberlanjutan nanti tambahnya itu. Dan yang menjadi poin plus lagi pemirsa RRI adalah kita ini juga bisa melakukan wisata di sini. Wah, itu menarik sekali. Saya kembali ke Pak Sunarsis. Pak, kalau untuk ekspor, Pak, ini apakah ada mungkin komoditas perkebunan di sini yang sudah diekspor hingga ke luar negeri? Untuk saat ini belum ya. Jadi kita masih, untuk kopi ini kita masih nanam. Nanti paling tidak ya setelah 4-5 tahun ke depan. Negara yang menjadi tujuan untuk ekspor, apakah Brazil itu tadi disebutkan di awal, atau sudah ada pandangan negara-negara mana saja, Pak? Belum. Jadi kita masih pusatkan ke penanaman dulu. Penanaman dulu. Jenis kopi yang ditanam apa, Pak? Arabica, Robusta. Robusta ya. Arabica ada juga, Pak? Kita coba, tapi hasilnya tidak begitu bagus. Mungkin ketinggiannya tidak sesuai. Jadi kebun Bayu Kidul ini kan DPL-nya kan 550 sampai 750. Jadi tidak sesuai untuk kopi Arabica. Nah, kalau tadi sempat disinggung tentang wisata, saya ingin mengetahui juga potensi agrowisata di sini, Bapak Sunarsis. Kalau di Bayu Kidul ini, apakah ada, Pak, sarana promosi produk lokal wisatawan domestik dan juga mancanegara, Pak, yang sudah disiapkan? Kalau agrowisata, kita saat ini juga sudah menyiapkan tanaman buah. Tapi sampai saat ini masih usia 2-3 tahun. Jadi nanti untuk bisa menghasilkan masih butuh waktu 2-3 tahun ke depan. Sehingga nanti kalau sudah buah-buah itu sudah menghasilkan, nanti bisa kita gunakan untuk agrowisata petik buah. Iya, Pak Sunarsis, saya juga penasaran, tadi kan disampaikan ada warga masyarakat sini memang bekerja di sini ya, Pak. Nah, untuk yang generasi mudanya ini mereka biasanya melakukan pengelolaan di bidang apa, Pak? Kopi kah? Atau penanaman buah atau yang lainnya? Untuk tenaga yang muda-muda, ini kita gunakan untuk tenaga-tenaga yang membutuhkan tenaga skill. Jadi untuk okolasi, untuk penyambungan kopi, untuk penyambungan alpukat. Jadi untuk pembuatan bibit-bibit, ini kita menggunakan tenaga-tenaga muda. Kalau yang tenaga sudah usia, ini kita gunakan untuk yang lain. Masalahnya kalau yang muda itu kan masih lebih teliti, lebih penglihatannya juga masih lebih tajam, instingnya juga masih bagus, masih kuat. Tapi kalau generasi tua ada yang dipekerjakan juga? Masih. Kalau yang tua-tua di bidang apa biasanya, Pak? Di mana, Pak? Kita gunakan untuk perawatan. Apa istilahnya, Mbak Bati, gulma. Oh,
Iya, perawatan ya, Iya, Pak ya. perawatan. Oke, gulma ya. Gulma ini kan mengganggu juga ya, Iya. Pak ya. Memang harus dibersihkan begitu. Ya, saya kembali ke Pak Imam. Nah, Pak Imam, tadi kan ada wacana ke depan bahwa memang di kebun Bayu Kidul ini akan ada wacana untuk ekspor. Nah, untuk kita bisa mengekspor sebuah produk ke luar negeri, apa sih Pak yang harus dipersiapkan? Jadi karena kita bicara barang harus harus ke luar negeri, Mbak. Jadi segala sesuatunya, terus higienisnya, legalitasnya, terus sertifikasi lah istilahnya itu, kita harus kita persiapkan. Terus contoh pisang yang sekarang lagi dikendaki oleh Freeport itu otomatis nanti akan lari juga, akan keluar juga dibawa oleh personel-personel yang ada di Freeport itu. Karena begini, kalau saya dapat info daripada Pak Sunarsis ini, pisang yang ada di Banyuwangi ini ternyata diminta terus. Saya maunya yang di sini, yang di Banyuwangi gitu. Pisang dengan tadi ya, Cavendish Cavendish itu ya. Itu ternyata memang rasa baik standar besarnya itu cukup ya, sehingga bukan hanya untuk kebutuhan MBG saja, yang kebutuhan tiap desa yang saya tahu 3.000 ya, Mbak ya. Tapi ini justru lebih besar. Nah, sekarang sudah 50, tidak menutup kemungkinan besok itu akan diekspor keluar juga. Oleh karena itu saya sarankan kepada Bayu Kidul ini harus dipersiapkan bibit terutama yang betul-betul mumpuni dan baik. Terus jangan sampai ada hal-hal yang mengkontaminasi menjadi penyakit. Itu, Mbak. Terutama sertifikasinya lah kalau dipersiapkan itu. Ke depan pasti termasuk kopi juga, Mbak. Termasuk kopi. Sebenarnya kalau saya lihat Bayu Kidul ini periode yang sekarang ini adalah karena ketidakmenentuan pengelolaan kopi saja secara nasional, bukan hanya di Bayu Kidul. Nah, kurun waktu 2-3 tahun ke belakang ini memang mulai bagus harganya kopi itu. Kopi ya. Kopi bagus dan memang hukum ekonomi ya, Mbak ya. Berhasil luar negeri itu turun protasnya, sehingga di dalam negeri Indonesia ini meningkat harga terutama. Tapi kita memang latah, jujur latah. Kenapa saya bilang begitu? Contoh cengkeh saja. Dari tahun ke tahun, kalau tahun 80-an itu cengkeh kan baik di negara kita ini. Iya, Pak Imam. Tapi sekarang seperti itu. Saya tidak akan mengambing hitamkan kebijakan atau seperti apa. Tapi yang jelas memang perlakuan komoditas perkebunan ini harus betul-betul komitmen dan ajak, Mbak. Ini yang perlu kita jaga. Yang perlu kita jaga sehingga ujung-ujungnya kepada mutu lah. Titik beratnya itu di mutu. Titik beratnya mutu. Ketika kalau sudah mutunya bagus, maka kita bersaing ya toh dalam globalisasi seperti ini. Kita kalau tidak memperjuangkan komoditas yang ada ini, kita kalah. Kita kalah. Ya. Dan Indonesia ini tidak sedikit, keluasannya besar sekali untuk perkebunan terutama. Untuk perkebunan gitu. Jadi ini yang saya tuntut kepada semua anggota GPP, Gabungan Perusahaan Perkebunan, untuk tetap komitmen melaksanakan perawatan dan modifikasi perkebunan harus sudah. Karena apa, Mbak? Pemerintah sekarang sudah memberikan memberikan kemudahan untuk regulasinya. Izin apa saja yang mau diberikan senyampang itu sejalan dengan regulasi yang ada, tidak sulit. Itu. Sehingga kita punya komitmen, negara punya cita-cita, maka kita pelaku usaha perkebunan kita harus go. Iya, intinya ada sinergi dan sudah siap untuk itu ya, Pak ya. Nanti ada kolaborasi antara Pak Sunarsis dan Pak Imam. Namanya Pak Imam juga sudah hatam ya, kalau untuk bagaimana untuk mengekspor, kualitasnya, produknya seperti apa itu sudah tahu. Nah, kemudian saya kembali ke Pak Sunarsis. Pak, kalau saat ini yang masih menjadi catatan atau masih menjadi kendala ini kan mau go internasional, Pak. Memang persiapan itu perlu dilakukan. Apa yang masih menjadi kendala saat ini, Pak? Kalau kendala utamanya ya akses jalan. Jadi jalan menuju sini jalannya masih batu. Jadi untuk lalu lintasnya masih agak sulit. Iya, tapi sudah ada upaya-upaya mediasi atau mungkin
harapan-harapan agar jalannya ini diperbagus atau bagaimana Pak? Komunikasi? Ada. Jadi ada proyeksi ke sana juga ya, Ada juga. untuk infrastruktur agar diperbaiki dan juga ya. lebih oke lagi. Ya, baik, ini kita tidak terasa sudah ada di penghujung podcast. Namun sebelum saya akhiri untuk podcast Sudut Pandang kali ini, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin Pak Imam dulu, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Gia atas semuanya ini. Jujur kita sama-sama melihat situasi kondisi perkebunan saat ini. Kita ternyata memang perlu kiat-kiat lagi apa yang ke depan akan menjadikan peningkatan baik protas maupun mutu, itu kita lihat. Cuman jujur selain kita itu juga dituntut oleh pemerintah untuk swadaya ketahanan pangan, itu juga harapan kami sebagai pelaku usaha perkebunan, hal-hal apa yang sekiranya sulit monggo dipermudah selama itu tidak bertentangan dengan aturan dan undang-undang yang ada. Yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga perlu uluran tangan daripada pemerintah daerah, baik itu promosi maupun bantuan-bantuan yang sifatnya umum. Kenapa saya bilang umum? Yang tadi dikatakan oleh Pak Nur Nasis, kalau jalan itu bisa mungkin mengurangi beban kita, dibantu sedikit kan juga menjadi baik. Apalagi nanti di Bayu Kidul ini ada wisatanya juga yang perlu kita buatkan, berkembang sejalan dengan harapan Kabupaten Banyuwangi mengembangkan wisata yang besar-besaran. Itu saja harapan saya. Mudah-mudahan perkebunan ke depan itu bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa bermanfaat kemajuan rakyat Indonesia. Oke, baik. Berikutnya Pak Sunarsis, silakan Bapak. Ya. Untuk budidaya di kebun ini dengan kondisi saat ini memang kita banyak tantangan. Jadi pertama adalah iklim belakangan ini adalah tidak menentu, sehingga untuk jadwal panen, jadwal pembungaan ini memang agak kacau juga. Ya, betul-betul. Paling peka itu adalah cengkeh. Cengkeh itu dengan cuaca kayak belakangan ini sulit untuk bunga. Jadi maka dengan itu di bawah-bawah tanaman cengkeh itu kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman yang lain yang bisa mendapatkan pemasukan, jadi pengganti hasil cengkeh. Contohnya tadi saya sebutkan tanaman pisang. Pisang itu kita tanam di sela-sela lahan cengkeh, sehingga meskipun cengkehnya tidak panen, tapi kita mendapatkan hasil panen pisangnya. Baik. Kemudian dengan mahalnya pupuk, di kebun Bayu Kidul ini kami siapkan lahan-lahan untuk peternakan sapi dan kambing. Kita di kebun nanti memanfaatkan pupuknya sebagai pupuk tanaman untuk pengganti pupuk kimia. Kemudian di lahan tebu di Bayu Kidul, daun tebunya ini semuanya kita manfaatkan, kita jadikan kompos, sehingga kita juga bisa menghemat pupuk kimia. Dan tanah dengan dikasih kompos, ini tanahnya cukup bagus, dan tambah istilahnya kalau banyakkan pupuk kimia itu, kalau bapak-bapak petani kan nyebut tanahnya udah tua, ini kita mudahkan kembali, sehingga tanamannya ini semakin lama hasilnya semakin bagus. Dan sudah kita buktikan bahwa tanaman tebu yang dihasilkan di Bayu Kidul ini produksinya lebih tinggi dibanding tempat lain. Oke, baik. Baik, luar biasa sekali podcast kita di kesempatan kali ini, pemirsa RRI. Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal atau langkah nyata dalam mengembangkan produk perkebunan Bayu Kidul agar mampu ya bersaing tidak hanya di tingkat lokal, tapi nantinya juga di tingkat internasional. Kami pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di podcast Sudut Pandang berikutnya. Saatnya bercerita. Wah, keren banget.